Join sudah, Mak. Mikir wes. Oke. Oke, kita mulai perkenalan dulu. Tahu. Halo Tante, perkenalkan nama saya Jeremy. Saya Vano. Saya Clemens. Hari ini kita akan mempertanyakan beberapa hal tentang dana pensiun. Oke. Mulai dari Jeremy bisa bertanya. Yang pertama itu, bagaimana Anda menjelaskan pentingnya perencanaan dana pensiun kepada karyawan? Untuk dana pensiunan itu untuk karyawan itu sangat penting. Alasannya kenapa? Di dalam satu perusahaan untuk perencanaan pegawainya dana pensiun sangat penting karena di mana setiap pegawai ada masa produktifnya. Masa produktif artinya antara umur 30 sampai 50 itu digolongkan masa produktif. Jadi untuk menghadapi di masa tua, alangkah baiknya disisihkan sebagian dari gaji untuk masa pensiunan begitu. Oke. Pertanyaan kedua, apa jenis rencana pensiun yang ditawarkan perusahaan ini kepada karyawan? Untuk nama jenis pensiunnya disebut namanya taspen atau tabungan pensiunan. Untuk di birokrasi itu hanya nama pensiunannya disebut taspen. Oh, jadi setiap perusahaan itu beda-beda ya? Iya benar. Untuk pertanyaan ketiga, apakah ada opsi tambahan yang tersedia bagi karyawan untuk meningkatkan tabungan mereka? Tabungan pensiun. Untuk opsi tersebut bisa dilihat dari kinerja setiap masing-masing atau individu setiap pegawai, karena untuk birokrasi atau baik pun di perusahaan swasta itu bisa dilihat dari gaji pokoknya untuk setiap individu. Jadi dari setiap gaji pokok tersebutlah bisa diperhitungkan untuk apakah bisa dibuat atau diperhitungkan dana cadangan, begitu kira-kira. Jadi tingkatnya itu beda-beda per orang ya, sesuai dengan gaji mereka. Iya benar. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana perusahaan menilai kinerja portofolio investasi dalam rencana pensiun? Kembali lagi ke rumus yang dari awal. Untuk perhitungan portofolionya tersebut dilihat dari gaji pokok, begitu. Untuk setiap perhitungan portofolio atau perhitungan setiap individu itu dilihat dari gaji pokok untuk menyisihkan gaji pensiunan. Oke. Lanjut dengan saya, Clemens. Mungkin apa strategi dari perusahaan dalam mengelola risiko investasi kalau misalnya ada setelah mereka mengambil dana pensiun adanya kekurangan dana dalam berkeluarganya gitu. Jadi mungkin ada kekurangan uangnya dan lain sebagainya. Bisa diulang, kurang dengar. Oke. Maksudnya itu seperti kayak apa strategi perusahaan untuk mengelola risiko investasi terkait dana pensiun. Jadi setelah mereka mendapatkan dana pensiun, jika uang pensiun itu tidak mencukupi gaya hidup satu keluarga kan mungkin dengan gaya hidup mereka yang dulu dan sekarang berbeda, jadi dia lebih menghabiskan dana pensiun lebih banyak begitu. Oh iya, kalau untuk menyangkut hal itu kan kebetulan Ibu kerja di birokrasi. Untuk menghitungkan namanya resiko itu sangat kecil. Perhitungan resiko karena itu sudah diatur semua dengan undang-undang, dalam arti setiap pegawai atau karyawan di dalam birokrasi yang ada di pemerintahan itu diatur oleh undang-undang. Jadi berapa yang mau
disisihkan itu sudah tertera. Contohnya begini, di dalam setiap perhitungan pensiunan itu bisa dilihat dari jenjang pendidikan, begitu. Oke, Oke. mungkin oke, bisa jelas. Bagaimana perusahaan itu mendukung karyawan yang ingin merencanakan? Oke, bagaimana perusahaan mendukung karyawan yang ingin merencanakan uang pensiun mereka secara individu dan juga sejak dini? Jadi kayak mungkin Oh ya. sejak dini. Jadi mungkin dia awal bekerja sudah ingin punya dana pensiun begitu. Oh ya. Kalau kita di birokrasi, setelah kita diterima jadi pegawai negeri sipil atau ASN, dari start awal kita sudah disisihkan memang gaji pensiun dari start kita diterima jadi pegawai atau karyawan. Itu sudah dari awal. Jadi secara untuk perhitungannya pensiun itu sudah dihitungkan dari gaji pokok setelah diterima pegawai, begitu. Jadi Kalau boleh untuk tahu, resikonya kita itu sangat minim, walaupun dibilang ada inflasi itu tidak berpengaruh. Oke, kalau boleh tahu dari jenjang umur berapa yang paling kecil untuk boleh menyisihkan dana pensiun? Umur. Itu umur dari 22 tahun, 22 tahun. Oh, 22 tahun juga. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah perusahaan menyediakan Pendidikan, masih ada pendidikan. apakah dengan perusahaan menyediakan Oh iya, sumber pendidikan daya? dengan PPNK. Oke. Yuk, bagaimana? Bisa dilanjut. Apakah perusahaan menyediakan dana untuk pendidikan dari anak-anak yang sudah mendapatkan dana pensiun? Jadi mungkin orang tuanya sudah mendapatkan dana pensiun atau sudah memang mau pensiun, tapi anak-anaknya masih lanjut sekolah begitu. Untuk itu kalau di ibu yang di birokrasi untuk dana pensiunan sekolah itu tidak tertera, hanya tunjangan keluarga namanya. Untuk tunjangan anak sekolah tidak diakomodir. Oke, mungkin habis ini akan dilanjutkan dengan Vano ya. Pertanyaan selanjutnya, apa peran Anda dalam membantu peserta merencanakan masa pensiun mereka? Bagaimana? Ulang? Apa peran Anda dalam membantu peserta merencanakan masa pensiun mereka? Sebagai pegawai yang menaungi untuk penggajian, itu kita hanya lihat mulai dari awal penggajian untuk peranannya. Setiap bulan dalam proses penggajian kita sudah langsung potongkan di dalam penginputan gaji untuk penyisihan di gaji pensiun tersebut. Baik Bu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Anda mengelola dan mengurangi biaya terkait dengan pengelolaan dana pensiun? Bagaimana? Baik, saya ulang. Bagaimana Anda mengelola dan mengurangi biaya terkait dengan pengelolaan dana pensiun? Kurang jelas, nak? Kurang jelas. Saya ulang. Bagaimana Anda mengelola dan mengurangi biaya terkait dengan pengelolaan dana pensiun? Bisa kurang kuat suaranya, kah? Bagaimana Anda mengelola dan mengurangi biaya terkait dengan pengelolaan dana pensiun? Untuk hal tersebut, yang saya bilang tadi, cara pengelolaannya sudah diperhitungkan dari awal sejak penggajian. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana Anda menilai kepuasan peserta terhadap pelayanan dan informasi yang mereka terima terkait dana pensiun, dan apa langkah-langkah yang Anda ambil untuk meningkatkannya? Oke. Untuk menyangkul hal tersebut, kita bisa lihat dari kepuasan pegawai setiap mereka pensiun, apakah sudah menerima
menerima atau mengklaim hak-hak mereka. Hak-hak tersebut di dalam hal ini adalah masa pensiunnya itu sudah diproses akad belum ke kantor Taspen begitu. Oke, berarti untuk dalam masalah kepuasan, apakah dalam pekerja-pekerja itu kebanyakan atau malah kebanyakan orang malah merasakan kepuasan, oh aku puas untuk mendapatkan dana pensiun, atau malah mereka agak sedikit mereka terbebani karena adanya dana pensiun begitu, kayak karena kan gajinya dipotong ya, maksudnya disisihkan untuk ke dana pensiun. Kalau hal itu setiap pegawai pasti mengalami dalam arti kepuasan, karena di hari ke depan mereka sudah bisa hitung berapa mereka yang akan terima masa pensiunnya, dalam arti di masa yang tidak produktif. Berarti untuk selama ini Begitu. Jadi masih semuanya puas-puas saja ya? puas-puas aja. Oke. Mungkin ada tambahan lagi dari Jeremy? Nggak ada. Mano? Nggak ada. Oke, mari kita tutup. Sekian dari wawancara kami. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke.